Susah nggak sih jadi kaprodi? Saya bayangin nih dari KAI terus jadi kaprodi gitu. Berubah haluan 180 derajat. Susah nggak sih jadi kaprodi? Ya ini alhamdulillah memang baru diminta itu April ya, tanggal 15 April. Ini masih fase dimana kalau untuk menjadi dosen itu ada tridharma yang harus dilakukan, baik itu dari penelitian, jurnal, KKN juga gitu. Itu harus semua seimbang gitu. Nah, hanya untuk di Kaprodi ini lebih luas lagi, bukan hanya di persona sebagai dosen, tapi yang ngurusin mahasiswa praktik ya untuk apoteker khususnya. Ya. Nah kalau saya bayangin ya, kalau di rumah sakit jadi KAINS, anak buahnya nggak nurut kan tinggal begini-begini doang nih. Kalau dari kaprodi kan nggak bisa sama mahasiswa. Jadi kemarin kita misalnya mau ujian OSCE ini nasional, kita simulasi, kita tryout, masih ada mahasiswa kita yang nilainya kurang, kita bimbing lagi, kita edukasi lagi, kita share lagi ilmunya, mana yang masih kurang dari industri, rumah sakit, atau puskesmas, atau dinas kesehatan, mana yang bidang mana yang masih kurang gitu. Yang kurang-kurang ini dikasih lagi biar lebih kuat, lebih bisa untuk kasih jawaban. Bimbingnya gimana? Ya, lu sih belajar dong yang benar gitu nggak? Kalau Kaprodi nggak gitu ya? nggak. Kaprodi nggak gitu, Kalau- itu tugasnya dosen ya? dosen juga. Oh dosen juga. Nggak, kalau ngajar itu kan, kalau ujian nasional itu kan ada apa, blueprint soal gitu ya. Ada soal, ada jawaban. Kisi-kisi lah ya. Iya, jawabannya pun temanya ABCDE gitu. Jadi kita harus menjelaskan soal tersebut. Ini kenapa jawabannya seperti ini, yang benar yang mana, yang beda apa gitu. Hingga mahasiswa tuh tahu perbedaan dari jawaban A sampai E itu yang mana gitu. Sehingga tanpa harus menghafal, pas mahasiswa tahu gitu yang benar yang ini. Nah kalau misalkan nih ada satu mata kuliah yang istilahnya banyak murid-murid mahasiswa yang anggaplah ya kimia organik. nilainya jelek deh gitu. Kimia medicine Misalkan anggaplah satu kelas berapa mahasiswa? 40. Satu, atau yang apoteker di sana masih 20. Ya anggaplah 40 deh kita. Di mata kuliah itu ternyata 30 nilainya jelek. Itu yang dicari, maksudnya tugas kaprodi adalah mencari tahu alasannya kenapa jeleknya dari mahasiswa kah atau ke dosennya? Enggak, kalau lebih di mahasiswa, karena nanti kalau di ujian nasional itu ada beberapa bidang, nanti itu scoringnya beda-beda, berapa persen. Jadi kalau bisa ada 4 bidang, berarti semua harus bisa mumpuni 25%. Nah kalau misalnya ada yang kurang, berarti itu yang harus dikuatkan gitu di mata kuliah. Ditambahin lagi lah rasanya gitu. Saya sih membayangkan, soalnya kalau bayangkan kalau kantor yang jelek kan anak buahnya jelek, yang kena bosnya. Enggak sih. Kirain di mahasiswa Nggak, beda-beda. Jadi harus seimbang semua. Jadi kalau misalnya ternyata kan kalau praktek itu nggak semua bisa dapat ya, misalnya di rumah sakit yang bisa masuk ruang operasi kadang cuma 1 orang doang dari 6 orang yang praktek. Jadi temen itu harus sharing gitu. Kadang yang bisa masuk ICU cuma 1 orang, satunya masuknya di ruang hemodialisa. Jadi harus sharing biar dapat semua. Jadi pas ujian udah tahu gitu. Oke. Ada kasus itu jawabannya apa. Jadi saling bantu ya sebenarnya ya. Bantu. Ada nggak yang pelit-pelit gitu? Ada kayaknya. Ups. Karena saya di sini baru 2 angkatan ya. Jadi entah 2 itu angkatan itu 2 baru angkatan. Jadi itu ada angkatan pertama sama angkatan kedua. Ya, angkatan pertama ini daya jualnya kurang gitu. Tapi apa ya? mungkin karena angkatan pertama mungkin tidak ada contoh dari kakak kelas atau seperti apa, tapi berbeda dengan angkatan kedua. Itu sudah jauh lebih baik dan lebih mau berlembur-lembur ria dan lain-lain seperti itu. Setiap angkatan punya kategori unik sendiri. Tapi kalau angkatan pertama ini prestasi secara nasional internasionalnya juga besar gitu. Jadi tidak bisa disamakan atau dibeda-bedakan. Hanya nanti kita lebih tahu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Oke. Berarti nggak yang tergantung angkatan, berarti nggak bisa disamaratakan gitu ya.
Oke. Nah, ini sih buat ekskunian juga ya. Kan kita juga nggak tahu nanti rekaman kita ini bisa siapa yang nonton gitu. Dari karena dia sebagai kaprodi mungkin punya tips buat apa ya? Buat nanti anak-anak yang mungkin mau masuk ke farmasi, apa yang perlu dipersiapkan atau kedepannya itu mereka kan menghadapi apa supaya mereka bisa siap gitu. Ada nggak tipsnya? Oh, kalian harus misalkan dari SMA matematikanya harus 100 terus. Ada seperti itu nggak tipsnya? Tipsnya adalah kalau di farmasi itu pertama harus siap berutik-utik dengan praktikum ya. Oke. Itu yang pertama. Jadi akan ada waktu yang dimana kita lebih setelah dari kampus itu di rumah tuh belajar lebih banyak. Karena kadang kalau buat praktikum sendiri kita udah buat salinan persiapan praktikum, kita mau praktik seperti apa, terus sebelum masuk praktikum juga ada pretestnya, ada post-testnya, seperti itu. Berarti kalau misalkan si anak ini nggak suka praktikum, mending nggak usah masuk farmasi gitu kan? Iya nggak? Ya, kalau nggak siap lembur maksudnya. Oh nggak siap lembur, oke. Berarti ya satu. Tapi asiknya di farmasi itu kita bisa berinovasi, berformulasi, dan banyak juga kayak seperti kegiatan pekan karya ilmiah mahasiswa. Kita kalau bikin project bisa dapat dana uang belasan juta dari kementerian seperti itu. Alhamdulillah waktu S1 saya tidak melakukan pembuatan skripsi karena saya dapat award di PKM itu, dapat waktu itu 14 juta. Jadi saya buat formulasi pasta gigi, kemudian ya penelitian itu jadi skripsinya saya tanpa harus melakukan skripsi ulang, penelitian kembali. Oh gitu. Jadi enaknya di situ. Nah terus sekarang pasta giginya kan? Ya. Siapa tahu apa bisa ya di produk. Nadia Den gitu kan, jangan Pepsodent. Oke, ada tips selanjutnya. Tadi kan berarti praktikum. Ada lagi. Ngitung. Nah, dia mesti pintar ngitung nggak? Kan tadi pasti hubungannya dengan perhitungan ya. Kalau itu nanti pasti diajarkan ya. Tapi yang pertama adalah mental sih. Karena kalau sebelum masuk farmasi tidak tahu keadaan farmasi itu sendiri, dari lembur, dari kegiatan yang begitu banyak, Senin sampai Minggu mungkin masuk kampus terus, atau saat libur semester itu tidak liburan karena harus remedial, harus ngejar SKS lain-lain, harus nilainya bagus. Itu yang harus menjadi kuat dulu tahu, karena banyak juga yang tidak siap akhirnya ya mundur, tumbang sendiri lah ya. Makanya kenapa saya nggak masuk farmasi. Sama saya penasaran, disuruh ngafalin obat nggak sih? Iya, sempat, iya kan? Sempat di 2 semester pertama. Obat kan banyak ya. Aduh, itu mesti dihafalin nggak? Maksudnya, apakah nanti ketika di ujian, saya membayangkan ya kalau nampaknya ngapalin ujian nih, obat ini gunanya buat apa? Obat ini gunanya buat apa? Obat ini gunanya buat apa? Gitu nggak? Kalau ujian, ada satu sesi di ujian itu mata kuliah tertentu yang saya nggak tahu di mana, itu benar-benar ada obat ini gunanya buat apa? Ada nggak? Karena gitu? saya satu-satunya kampus yang pakai sistem blok ya Kak. Bukan sombong, tapi memang kalau saya itu bukan SKS, jadi saya sistemnya 6 minggu. Jadi 6 minggu misalkan bahas pencernaan, 6 minggu bahas asma, 6 minggu bahas ginjal, 6 minggu bahas dispensing steril gitu. Ya memang ada, pasti ada pas lagi mata kuliah farmakoterapi. Nah, mumpung bahas tentang dispensing steril, materi itu tuh ada di 6 minggu khusus. Ada, karena kan selama ini saya mencari tahu gitu. Kita di blok 21, jadi di semester 5 atau 6. Berarti seperti teori penggunaan LAF, BSC itu udah diberikan? Sudah. Udah ya? TPN juga sudah. Itu kalau UMY itu sudah. Ada paketnya di blok 20-an. Oke. Karena kan ya akhirnya selama ini karena kita sering berkeliling ya, banyak yang salah pakai, alatnya tertukar gitu. Ketika saya tanya, materi itu ada nggak sih? Ya ada yang bilang ada tapi sudah lupa, ada yang bilang nggak ada gitu ya. Mungkin kalau yang dia sistem lupa SKS,
beda-beda. Ada yang semester 7, ada yang 2, 5, jadi itu sedikit. Kalau yang paket kan dia full ya. Ya. Dari A Tapi itu sampai Z. pasti ada ya? Pasti ada. Oh, menarik nih Eskonian. Oke. Ya barangkali kita bisa masuk ke universitasnya Eskonian. Kita bisa menampilkan unit demo biar teman-teman belajar. Gitu kan yang seperti kita adakan lah ya. Iya. Gitu. Tapi pasti ada ya? Pasti ada. Oke. Menarik. Oke, nah apa ya selanjutnya? Kayaknya kita perlu nanya nih. Berarti kan karena dia dari awal dari kuliah lah ya, farmasi, kemudian jadi klinis, kemudian jadi K-Ins, kemudian sekarang jadi Kaprodi. Ngelihat nggak sih di berbagai bidang itu masalah yang dihadapi itu apakah selalu sama atau sekarang tuh beda? Kayak contoh misalkan, oh dulu tuh masalahnya lebih ke nggak ada budget, contoh misalkan gitu. Sekarang tuh masalahnya lebih ke SDM-nya yang kurang gitu. Ada nggak sih seperti itu? Melihat nggak? Dalam baik di rumah sakit maupun di universitas ya. Kalau misalkan di universitas kan bisa saja, bisa dari biasanya tuh peminatnya 40, angkatan berikutnya kok jadi 30 ya, angkatan berikutnya apakah berarti kan itu apa ya, ada hal yang perlu kita kulik tuh sebenarnya. Berat ya pertanyaannya. Berat ya, terlalu berat ya. Ya udah, santai-santai aja. Tapi coba. memang tiap fase ya itu berbeda-beda dari rumah sakit seperti apa. Kalau waktu itu tantangannya adalah kita memperkenalkan siapa itu apoteker, bagaimana tugas dan fungsi serta manfaatnya seperti apa. Kalau di universitas saat ini adalah bagaimana kita meyakinkan kalau jurusan kita itu bisa sama dengan kampus-kampus yang lain, karena Gontor itu adalah universitas yang berbasis pesantren. Oke. Yang dimana di sana mahasiswa pun selain bisa farmasinya, dan di sana ada hafalan Al-Qur'annya itu. Oke, hafal lagi tuh. Iya, itu apalagi. Jadi tantangannya adalah farmasi itu nomor satunya jadi mahasiswa farmasi itu ratusan, 340. Banyak ya? Iya. Ya, hanya tantangannya ketika mendirikan profesi apoteker ini belum bisa buka kelas banyak karena belum ada banyak juga yang dosen-dosen yang mau stay lama dan banyak gitu. Jadi kita masih baru buka 20. Tantangannya di situ. Tapi mudahnya alhamdulillah kita juga udah dipercaya di beberapa kampus yang itu bisa buat kerjasama untuk penguji dari UMS atau Jogja seperti itu. Nah, tapi tadi sedikit menyambung dengan yang peminat yang banyak itu ya. Mungkin buat yang belum tahu aja sih, mungkin agak sedikit mundur ke tadi ya, mahasiswa yang mungkin baru mau masuk ke farmasi gitu. Hasil akhirnya nanti ketika mereka sudah lulus S1 farmasi dengan segala polemik dan tantangannya gitu. Nanti lulusnya itu apakah yang dari tadi kita bahas, apakah hanya ke rumah sakit atau ada tempat lain ya? Karena mungkin buat orang awam ya selain di rumah sakit ya buka apotek. Ada lagi nggak sih? Banyak. Tujuannya si anak ini? Banyak. Kalau misalnya untuk lahan pekerjaan di farmasi itu sendiri bukan hanya apotek, rumah sakit. Ya selain industri farmasi, kosmetik, herbal dan lain-lain, itu juga sekarang lebih ada karena lebih ke digitalisasi. Ada juga farmasi teknologi, ada data science untuk farmasi juga ada. Gitu. Jadi banyak, luas banget. Yang masih jarang itu kayak farmasi forensik itu ada, tapi belum semua ada peminatannya. Nuklir juga sudah ada. Iya. Banyak. Mungkin kalau nuklir, kemudian sitostatika itu kan yang radiofarmaka kan yang nyambung lah dengan kami di Esko ya, karena rumah sakit juga gitu. Cuman kalau model yang di industri farmasi itu apakah harus apoteker juga? Apa lulusan S1 farmasi pun langsung bisa apply ke industri? Kalau di industri sendiri sampai saat ini belum ada aturan wajib apoteker. Hanya apoteker itu tetap wajib ada untuk penanggung jawab. Banyak juga yang S1 masuk di pabrik farmasi, kadang ya jadi sales seperti itu. Maksudnya masih bisa menerima untuk lapangan pekerjaan seperti itu.
Hanya praktiknya tidak seperti yang kayak di rumah sakit harus ke pasien gitu. Kalau yang S1 kan tetap tidak bisa jauh sampai intervensi ke pasien. Karena ada batasannya, karena belum profesi seperti itu. Menyambung ke yang tadi kedokteran nuklir yang radiofarmaka gitu. Setahu saya kan nanti apoteker itu kan akan ada apoteker spesialis tuh. Yang saya tahu nih ya, untuk yang radiofarmaka, kedokteran nuklir, untuk yang sitostatika, terus ada yang buat NICU. Ya, terus ada yang ICU ya kalau nggak salah ya. Ya, pediatri anak. Nah itu sudah gimana sih di Indonesia? Apakah sudah jalankah atau dalam tanda kutip baru wacana? Masih sebagai pendidik kan, sebagai pendidik nih, sebagai pendidik. Karena kita juga harus mengacu dan menginduk kurikulum mana yang akan kita bahas dan baik itu dari universitas, kolegium, organisasi maupun dari kementerian. Jadi harus disatukan dulu gitu Kak Kavin. Tapi insya Allah ke depan akan diperjuangkan. Masih panjang ya berarti ya. Siapa tahu universitasnya Kanadia ntar buka apoteker spesialis. Amin. Ya semoga ya. Nah, udah berapa lama nih kita? 1 jam? Duh, nggak berasa loh, 1 jam loh. Sebagai penutup aja Kanadia, karena kita sudah berpanjang lebar. Next kita selain acara yang September tadi, target Kanadia mau melakukan apa, mengerjakan apa? Untuk apa nih? Untuk kerjasamanya kita atau? Bebas, di universitas boleh. Siapa tahu mau kembali ke, boleh nggak sih kalau dari universitas? Boleh, kemarin udah masuk kan? Mana? Nggak, balik lagi ke rumah sakit itu boleh nggak sih? Nggak boleh? Boleh tergantung, kalau rumah sakitnya punya sendiri. boleh, Tapi bisa juga, bisa ya? Bahkan banyak juga kan universitas yang ada rumah sakit pendidikan. Betul. Nah itu maksudnya bisa ngeling, bisa. Kanadia bisa, maksudnya berada di 2 kaki itu bisa? Bisa, apalagi kan misalkan seperti Gontor udah ada rumah sakit Yasvin gitu kan. Itu kalau langsung praktek di situ, dosen di situ bisa. Nah silakan mengajukan. Siapa tahu nanti bisa double degree gitu Kanadia. Project apa lagi yang mungkin bisa di-share ke Eskonian? Ya walaupun nanti kita September kita akan publish juga ya. Ada lagi nggak? Apalagi ya untuk kegiatan-kegiatan? Beli rumah lagi mungkin? Sementara sih itu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman dari universitas atau rumah sakit yang ingin bekerja sama kita, baik itu dari in-house training atau berbagi kegiatan keilmuan dari dispensing steril atau kegiatan perhitungan TPN, bahkan bukan hanya TPN saja atau infus-infus dari manito, aminofilin dan lain-lainnya masih bingung tetesan infus, ya bisa hubungin ke kita atau melalui Afska atau saya pribadi. Jadi untuk kegiatan ke depan yang terdekat adalah kegiatan sama Esko sendiri, itu metodenya hibrid. Kemudian nanti kita mau adain fun run sih, tapi masih fun run. Masih belum. Insya Allah tahun ini kita mau ngadain fun run di World Pharmacist Day. Lokasinya bisa Jakarta atau Bandung. Oke. Mantap. Stay tune aja. Ya, ikut ya Eskonian ya. Nanti kita itu ya, Zak ya, di akhir kita post pajang upskill ya. Gitu. Ya biar teman-teman kalau misalkan mau kepo-kepo juga bisa ke Kanadia maupun ke tim upskill. Oke, terima kasih Kak Kavin. Terima kasih Kanadia. Semoga kita bisa bikin konten-konten lagi. Dan Eskonian, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, silakan kontak ke kami. Bisa ke nomor, harusnya di bawah ya, nomor WhatsApp di bawah. Mau DM boleh, mau email, mau WA saya, mau chat saya, mau DM saya, silakan. Oke. Terima kasih Kanadia, sampai ketemu di acara-acara kita selanjutnya. Amin, jangan bosan datang ke kantor Esko. Semoga kita bisa bikin podcast lain. Thank you. Terima kasih. Dadah.